Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin sholihah wa ala man nawabihi salafuna sholihun wa nakhusu khususan ala man fataha hadhil qaryah wa nakhusu khususan mu'allif hadhal kitab syai'ul lillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahi walhamdulillah alladzi ja'ala sahrul muharram awwalas sinina wa awwalas suhur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Wa qala azza min qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Al-ayah. Sadaqallahul adzim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-muhajiru man hajara manaha anhu. Al-hadis au kama qala. Hadratul Isa, para alim ulama, sedayaning para kiai, segenap para asatidz sesepuh bini sepuh, utamane dumateng tokoh masyarakat wonten perumahan menika tanpa terkecuali allati sami'na wa ata'na. Boten kesupen dumateng takmir Masjid Ar-Raudhah panjenenganipun akhina fillah Ustaz Haji Cahya ingkang kula sanget hormati, ugi sedaya pengurus masjid, anak-anak guru remaja masjid yang saya banggakan, hadirin seluruh jamaah, baik bapak, ibu, anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama kanthi izin saha kitanipun Allah Subhanahu wa taala, wonten dalu menika kula panjenengan tansah dipun takdir kali Allah sehingga kita saged sesarengan rawuh sak perlu nderekaken secara istiqomah pengajian rutin setiap hari Jumat ketika harapan dan doa semoga atas rawuh panjenengan sedaya wonten majelis menika mugi-mugi dados amal ingkang keterami dening Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sarana istiqomah kula panjenengan sedaya kita berharap kepada Allah semoga keistiqomahan itu mampu mengantarkan kita untuk bisa meraih husnul khatimah
Amin Allahumma amin. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pitedah dumateng kita sedaya inggih menika arifidinul Islam wal iman. Hadirin para rawuh ingkang minulya, kaji kita pada malam hari ini berkaitan tentang hijrah dalam terminologi syarak. Kita tahu kata hijrah berasal dari kata hajar yuhajiru yang artinya pindah dari satu ke tempat yang lain. Dalam hal ini berkaitan tentang peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju ke Madinah. Setelah peristiwa hijrah sudah terjadi, maka kata Rasulullah, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Yang ada cuma jihad, niat. Jika ada seruan berjihad kepada Allah, bersegeralah untuk mengikutinya. Satu hal yang perlu kita jawab, kenapa tahun baru Islam ditandai dengan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah menuju ke Madinah. Ini artinya sebuah nasihat bahwa hidup ini pada hakikatnya hanya hijrah. Hidup ini pada hakikatnya hanya pindah dari satu alam ke alam yang lain, dari terminal kehidupan yang satu ke terminal kehidupan yang lain. Bukankah kita sudah mengalami hijrah dari alam arwah menuju ke alam janin atau alam kandungan? Akankah kita tetap bertahan hidup dari alam kandungan? Tentu tidak. Dari alam janin satu saat kita akan pindah ke alam berikutnya, yaitu alam dunia. Oleh karena itu, kalau bukan karena kekuasaan Allah, impossible rasanya kita bisa mampu dan bertahan hidup di alam kandungan. Itu semata-mata karena kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin seluruh jamaah pengajian rutin yang dimuliakan oleh Allah, dari alam janin itu kemudian nanti kita akan hijrah ke alam berikutnya, yaitu alam dunia. Mau tidak mau pasti kita akan mengalaminya. Hari ini kita sudah berada di alam dunia. Oleh karena itu, lewat pergantian tahun, sejak akhir tahun kita diajarkan agar kita senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga seluruh amaliyah yang sudah kita lakukan
sejak awal tahun hingga memasuki tahun baru hari ini betul-betul jadi amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian memasuki tahun baru Islam yang kemarin kita munajat kepada Allah secara bersama-sama setelah ba'da maghrib. Kita berusaha untuk memperbanyak memohon kepada Allah, di mana inti permohonan kita, Allahumma inni as'aluka ismatan minasyaiton wa junudihi wa iyali. Di tahun ini dalam mengawali aktivitas kita menuju tahun 1445, kita munajat kepada Allah, ya Allah, ketika hari ini kau takdirkan kami bisa bertemu dengan tahun baru Islam, kami memohon agar kami dijauhkan dari segala macam tipu daya setan, dari segala macam bala tentaranya setan, agar kita betul-betul bisa memaknai tahun baru Islam dengan sebaik-baiknya. Itulah kenapa ketika memasuki awal tahun kita senantiasa kita jadikan momentum yang tepat untuk muhasabah. Dan perintah muhasabah Allah sampaikan dalam Al-Quran dalam surat Al-Hasr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya Allah menghimbau kepada orang yang beriman, jaga imanmu, tingkatkan kualitas ketakwaanmu. Di samping kita menjaga iman, kita diperintahkan menjaga kualitas ketakwaan kita. Kenapa dalam ayat itu diulang 2 kali kalimat ittaqullah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Baru setelah itu wattaqullah. Sebagian dari ulama tafsir ada yang menjelaskan kenapa dalam satu ayat Allah sampaikan kalimat ittaqullah 2 kali. Ittaqullah yang pertama isaratan ila amrit taqwa, sebuah isyarah agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Kemudian kalimat wattaqullah yang kedua isyaratan lidawamit taqwa, sebuah isyarah dari Allah agar kita senantiasa menetapi ketakwaan kita kepada Allah. Kita berusaha agar bagaimana lewat momentum pergantian tahun kita berusaha menjadi orang-orang yang senantiasa bisa meningkatkan kualitas iman kita, meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah. Itulah kenapa Rasulullah dan para sahabat sekaligus kaum muslimin pada saat itu telah rela meninggalkan kampung halaman, tempat di mana mereka lahir, berpisah dengan sanak famili yang berlainan akidah, meninggalkan kampungnya masing-masing. Itu semata-mata karena mereka memperjuangkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau sudah memperjuangkan keimanannya kepada Allah, makanya tak terasa meskipun mereka mengarungi padang pasir dengan terik panas yang begitu menyengat, karena yang diperjuangkan adalah iman, maka mereka senantiasa ikhlas dalam menghadapinya. Karena iman kita hidup, untuk iman kita berjuang, dengan iman kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah, baik bapak, ibu, anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu permohonan kita, inni as'alukal ismata minas syaiton. Ketika kita sudah menghadapi tahun baru dengan semangat baru, membuka lembaran baru, kita memperbanyak doa semoga kita selamat dari tipu daya setan yang senantiasa menjerumuskan kita. Manusia kalah sama setan dalam 3 keadaan. Keadaan pertama, ketika hati lupa tidak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Rasulullah menegaskan inna syaitana yajri majrad dam, sesungguhnya setan masuk dalam tubuh manusia lewat aliran darah. Kata Rasulullah, persempit jalan masuk setan dengan cara apa? Bikasrati dzikrullah, dengan cara memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hati ingat Allah, tidak ada kesempatan sedikit pun setan akan memasuki jiwa kita. Kita berusaha dengan memperbanyak zikrullah. Ini merupakan benteng yang terbaik untuk menghalau segala macam tipu daya setan. Makanya para jamaah, alaikum bikasrati zikrullah. Hendaklah kita memperbanyak zikrullah, karena itu resep yang terbaik dari Rasulullah, agar kita mampu menghalau segala macam tipu daya setan. Kalau hati sudah terbiasa zikrullah, insya Allah kita senantiasa bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata kita belum bersama Allah, fakun ma'aman kana ma'allah, bersamalah orang-orang yang sudah bersama Allah. Bermajlislah dengan orang-orang yang salih, di mana suhluhu wa firaruhu wa hammuhu ilallah, di mana hamba-hamba Allah yang saleh setiap kesibukannya, setiap orientasi hidupnya hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kun ma'allah, jadilah orang-orang yang senantiasa bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah kita terbiasa hati mengingat Allah, insya Allah tidak ada kesempatan sedikit pun setan memasuki jiwa kita sehingga mengobrak-ngabrik pertahanan iman kita. Alaikum bikasrati dzikrullah. Kata Rasul, persempit jalan masuk setan bikasrati dzikrullah. Baru yang kedua, bikasrati syam, dengan cara memperbanyak menjalankan puasa sunnah. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah karena di tahun ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah
sehingga bertemu dengan bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu di antara bulan yang lainnya, bulan Muharram termasuk min arba'ati hurum. Kita perbanyak puasa, utamanya pada hari yang ke-9 puasa Tasu'a, utamanya hari yang ke-10 puasa Ashura. Kenapa kita masih diperintahkan menjalankan puasa sunnah di hari yang ke-9? Mukhalifan lil Yahudi, agar tidak sama dengan puasanya orang-orang yang Yahudi. Andai kata tidak bisa hari yang ke-9, kita tambah dengan hari berikutnya 10, baru 11. Karena keutamaan orang-orang yang menjalankan puasa, di samping kita membangun kedekatan kita kepada Allah, di samping itu kita mempersempit jalan masuk setan lewat aliran darah kita. Karena ketika kita puasa mampu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para jamaah, mari, ini kesempatan yang terbaik dari Allah. Ini kesempatan emas bagi kita untuk kita jadikan tahun baru Islam menjadi momentum perubahan. Al-muhajiru man hajara ma naha anhu. Hijrah tidak hanya khisyah, tapi ada hijrah secara maknawi. Hijrah jasmaniyah, ada hijrah rohaniyah. Penggalan hadis itu sebenarnya al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajaru manaha anhu. Seorang muslim adalah seorang yang mampu menyelamatkan muslim yang lainnya dari keburukan lesannya, dari kejelekan tangannya. Kalau kita merasa menjadi seorang muslim yang baik, mari kita selamatkan lesan kita, tangan kita. Jangan sampai menjadikan muslim yang lain tersakiti gara-gara lesan dan tangan kita. Baru setelah itu al-muhajir man hajaru manaha anhu. Hijrah secara maknawi, kita berusaha menuju dinamika hidup yang lebih baik. Orang yang berhijrah yaitu orang yang senantiasa berusaha meninggalkan sesuatu yang dilarang Allah. Kita istiqomah menjalankan perintah Allah, meninggalkan dari segala macam bentuk jahiliyah menuju terang benderangnya cahaya Islam. Dari hal-hal yang negatif menuju ke hal-hal yang positif. Dari yang tadinya karakter kita tidak mulia menuju karakter yang mulia. Al-muhajiru man hajaru manaha anhu. Itulah kenapa kita senantiasa diajarkan oleh para alim ulama, guru-guru kita, ketika memasuki bulan-bulan yang dimuliakan Allah, mereka senantiasa memotivasi kita, agungkan bulan itu, muliakan bulan itu dengan cara bikasroti siyam, memperbanyak puasa sunnah, utamanya hari yang ke-10 di bulan Muharram, dinamakan hari Ashura. Kenapa dinamakan hari Ashura? Karena Allah di hari itu memuliakan 10 nabi dengan 10 kehormatan. Satu di antaranya Allah menerima taubatnya Nabiullah Adam. Allah menyelamatkan perahunya Nabi Nuh dari banjir yang luar biasa.
Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari kobaran api yang membakarnya. Ketika itu Allah katakan, kul yana rukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Itulah kenapa mari ketika Allah takdirkan bertemu dengan bulan yang dimuliakan Allah, mari kita berbanyak puasa, karena puasa benteng yang terbaik menghalau dari segala macam tipu daya setan. Para jamaah, baik bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita memohon Allahumma inni as'aluka ismatan minas syaiton, sering saya katakan manusia kalah dengan setan dalam 3 hal: ketika hati lupa kepada Allah, baru yang kedua ketika emosi. Hati-hati ketika kita emosi, kendalikan emosimu. Kata Rasulullah, tahdab falakal jannah. Jangan kau emosi. Jika kita mampu mengendalikan emosi, maka kata Rasul, falakal jannah, surga balasannya. Ini artinya apa? Sebagai orang yang bertakwa kepada Allah, satu di antara ciri orang yang bertakwa kepada Allah, wal kadhiminal ghaidho, mampu mengendalikan nafsu amarah, agar kita betul-betul memiliki sifat bagi orang-orang yang takwa. Wal kadhiminal ghaidho, agar kita mampu mengendalikan emosi. Baru setelah itu yang ketiga, setan mengalahkan manusia ketika kita syahwat memuncak. Hati-hati. Makanya kita dilarang khulwah, berduaan dengan lain jenis, karena pihak yang ketiga adalah setan. Jika nafsu syahwat sudah memuncak, kalau tidak dibalut dengan nilai-nilai keimanan, takutnya kita terjerumus di budaya setan. Makanya para jamaah, semoga permohonan kita yang sudah kita munajatkan kepada Allah betul-betul memasuki tahun baru Islam tahun ini, kita senantiasa diselamatkan dari segala macam tipu daya setan. Baru permohonan yang kedua, wal aun anin nafsil ammarah bisu. Ya Allah, ketika memasuki tahun baru ini, ya Allah, kami memohon lagi semoga kami mampu mengendalikan nafsu ammarah. Kita kendalikan dengan nafsu mutmainnah yang ada dalam diri kita masing-masing. Cara kita mampu bisa mengendalikan nafsu ammarah, teruslah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasta'id billah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha jangan sampai nafsu mengendalikan akal kita. Bukankah Rasulullah sudah berpesan, tuba liman kana akluhu amiron wa hawahu asiron. Sangat beruntung sekali bagi seseorang yang mampu menjadikan akalnya menjadi pimpinan nafsunya, sementara nafsunya jadi tawanan akalnya. Wa wailun, kata Rasul, celaka bagi mereka yang menjadikan nafsu menjadi pimpinan akalnya, sementara akal jadi tawanan nafsunya. Jika itu sudah terjadi, maka nilai manusia yang tadinya mulia bisa menjadi hina, bahkan lebih hina
daripada binatang. Na'udzubillahi min dzalik. Kita memohon kepada Allah agar kita mampu mengendalikan nafsu ammarah yang mengajak pada kejelekan. Kita kendalikan dengan nafsu mutmainnah. Permohonan yang ketiga, wal istighal bima yuqarribuka ilallah. Semoga ketika kami memasuki tahun baru Islam hari ini, memasuki tahun Islam, tahun baru Islam di tahun ini, semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa membangun kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah perjalanan Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu sebuah perjalanan dalam rangka mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Baru setelah itu yang kedua, perjalanan ukhuwah. Ketika Rasulullah sampai di Madinah dengan sambutan kaum muslim yang ada di situ, bagaimana penduduk asli Madinah menyambut Rasulullah, sahabat dan kaum muslimin saat itu dengan semangat ukhuwah yang baik. Mereka tidak mempersoalkan Anda dari mana, apapun bahasanya, warna kulitnya. Jika akidah kita sama, maka itu saudara kita. Bukankah kita min abina Adam wal Adam min turab? Kita anak cucu Nabi Adam, dan Adam asalnya dari tanah. Tidak ada kemuliaan antar satu sama yang lain kecuali kualitas takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Kita berusaha untuk memperkuat ukhuwah, karena perjalanan hijrah Rasul perjalanan ukhuwah, di mana sahabat Ansor menyambut sahabat Muhajirin dengan semangat ukhuwah, dengan semangat persaudaraan. Karena dalam Islam ikatan akidah adalah ikatan persaudaraan. Ukhuwah mari kita tingkatkan agar ukhuwah Islamiyah terjalin dengan baik. Makanya kita masing-masing harus saling ta'aruf, mengenal antar satu sama yang lain. Kalau sudah saling kenal antar satu sama yang lain, insya Allah ukhuwah kita semakin hari semakin baik. Lemah tidaknya ukhuwah Islamiyah tergantung sejauh mana Anda ta'aruf antar satu sama yang lain. Makanya bermajlis semacam ini tidak hanya sekedar mencari keutamaan, mencari ilmu, tapi sebagai sarana silaturahim. Ketika teman tidak datang, pasti kita menanyakan kemana dia, kemana dia. Kenapa kok ditanyakan? Karena kita saling ta'aruf, saling mengenal antar satu sama yang lain. Di samping at-ta'aruf, at-tarahum, hendaklah masing-masing dari kita saling menyayangi antar satu sama yang lain. Di samping at-tarahum, at-ta'awun, biar ukhuwah Islamiyah terjalin dengan baik. Tidak cukup hanya at-ta'aruf, tidak cukup hanya at-tarahum, di samping itu at-ta'awun, saling tolong menolong antar satu sama yang lain. Baru setelah itu at-tadhamun, jika ada program kebaikan mari kita dukung. Karena maju tidaknya Islam di wilayah kita tergantung sejauh mana semangat perjuangan kita dalam menghidup-hidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
semangat hijratul Rasul mari kita maknai agar kita memiliki semangat juang sebagaimana yang sudah dicontohkan Rasulullah dan para sahabat. Kita berusaha untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah. Jika masing-masing dari kita sudah saling curiga, meneliti aib antar satu sama yang lain, itu yang menjadi penyebab ukhuwah Islamiyah akan terbengkelai. Jauhi sikap tajassus, meneliti kesalahan tetangga kita. Kita hanya bisa pandai mengurus, meneliti aib orang lain, sementara aib kita tidak pernah kita evaluasi. At-tajassus, suudzon, buruk sangka, hindari. Sombong, hindari. Merasa paling benar, hindari. Karena itu yang merusak ukhuwah Islamiyah. Apa cukup hanya ukhuwah Islamiyah? Tidak. Di samping ukhuwah Islamiyah, kalau sudah terjalin dengan baik, bisa meningkat ke ukhuwah basyariyah, ikatan persaudaraan didasarkan pada sisi kemanusiaan, sama-sama menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah terjalin dengan baik ukhuwah watoniyah, sama-sama menjadi warga negara Indonesia, mari kita jalin hubungan itu dengan sebaik-baiknya. Bayyitu wajha nabikum bi ahsani a'malikum. Bahagiakan wajah Rasul dengan cara apa? Bi ahsani a'malikum, dengan cara memperbaiki perilaku kita. Makanya mari kita berusaha terus ketika memasuki tahun baru Islam, membangun kedekatan kepada Allah dengan cara meningkatkan kualitas iman dan takwa, membangun semangat ukhuwah biar kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping perjalanan ukhuwah, di samping itu hijratul Rasul mim Makkah ilal Madinah itu semata-mata bukan wisata, bukan perjalanan piknik, tapi perjalanan dalam rangka meningkatkan ibadah. Karena pada saat itu dirasa Mekah kurang kondusif, tekanan, kecaman, cacian, makian, bahkan Rasulullah diancam mau dibunuh. Disitulah kemudian Allah memerintahkan Rasul dan para sahabat hijrah ke Madinah agar ibadah mereka, kualitas ibadah kita semakin hari semakin meningkat. Nas'alukal ismata minas syaiton wal aun anin nafsil ammara bisu wal istighal bima yuqribuka ilallah. Permohonan yang sudah kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita, terutama memasuki hari yang ke-10 di bulan Muharram, yaitu Asyura. Apa yang harus kita lakukan? Sebagian ulama ada yang mengatakan sum, perbanyak puasa, soli, perbanyak menjalankan sholat sunnah. Kemudian apalagi zur, berziarahlah kepada para alim ulama, berziarahlah ke makam para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita mendapatkan keberkahan dari beliau. Di samping itu apa? Perbanyaklah sedekah, utamanya menyantuni anak yatim ketika memasuki hari yang ke-10 di bulan Muharram. Apa cukup hanya bulan Muharram kita menyantuni anak yatim? Tentu tidak. Cuma ketika datang bulan Muharram, ini satu momentum yang tepat untuk menyantuni yatim piatu.
Ketika ada tetangga kita sakit, mari kita kunjungi, kita doakan semoga cepat sembuh. Ketika tetangga kita meninggal, mari kita berusaha untuk menghormatnya, tidak hanya sekedar mensolati, tapi kita antar sampai ke tempat pemakaman. Di hari yang ke-10 mari kita menghidupkan malam Asyura. Untuk apa memperbanyak munajat kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa nadhmi ala ma salafa minal asam. Kalau merasa banyak dosa, sesali, iringi dengan istighfar. Tidak cukup hanya menyesal, di samping menyesal kita tidak akan mengulangi kesempatan dosa dalam kesempatan yang lain. Saya sering katakan orang baik bukanlah orang yang tidak punya salah dan dosa, karena itu tidak manusiawi. Tapi orang baik adalah orang yang senantiasa menyadari kesalahannya ketika dia berbuat salah, yang kemudian dia jadikan kesalahan itu sebagai pelajaran yang sangat berharga untuk tidak diulangi dalam kesempatan yang lain. Mari kita berusaha untuk terus mengadakan perbaikan kepada Allah Subhanahu wa taala lewat berbagai macam ibadah. Kualitas ibadah kita semakin hari semakin meningkat. Ini yang sangat diharapkan. Kita upayakan bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Di samping itu pesan Allah, jaga imanmu, jaga ketakwaanmu. Perintah berikutnya harus meneliti amaliyah yang sudah kita lakukan untuk hari akhirat. Tahun baru Islam tidak hanya sekedar kita rayakan, tapi setiap hari kita harus merayakan hari baru buat kita. Lewat pergantian hari, di mana hari itu senantiasa berkata, ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, hari ini hari Jumat, besok hari Sabtu, saya, kata hari, menjadi saksi apa yang kamu lakukan. Maka berbenah dirilah. Tidak cukup hanya kita peringati sebagai peringatan tahun baru Islam, tapi hal yang paling penting dari itu, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika pergantian hari baru, mari kita bersyukur kepada Allah. Makanya ketika kita setelah tidur, kita disunahkan untuk membaca doa, alhamdulillah illadzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihid nusur. Kenapa kalimat yang pertama kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillah? Apa kita bisa tidur nyenyak? Apa kita bisa nikmat ketika tidur? Tentu tidak hanya itu. Kita katakan alhamdulillah, itu munajat, bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Ternyata Allah masih memberikan kesempatan hidup di hari ini. Itu yang harus kita syukuri. Makanya ketika Allah kasih nikmat hidup, menyebarlah untuk memberikan manfaat bagi orang yang lain, untuk menjadi orang yang manfaat kepada orang lain. Tidak perlu nunggu kita menjadi pimpinan. Kita hari ini sudah menjadi pimpinan, setidak-tidaknya pimpinan dalam rumah tangga. Ajak anak istri kita untuk menjadi orang-orang yang senantiasa istiqomah menjalankan amal soleh. Karena ketika kita istiqomah menjalankan amal soleh, tentu diharapkan kualitas ibadah kita semakin hari semakin meningkat. Kualitas iman kita semakin hari semakin meningkat. Kualitas takwa kita semakin hari semakin meningkat. Badiru ilal a'mali sholihah, kata Rasul.
bersegeralah. Pumpung hari ini, tahun ini Allah kasih kesempatan untuk sekian kalinya, jangan sia-siakan kesempatan itu. Wa khutizada kamilan fa inna syafara ba'id. Berbekallah dengan bekal yang terbaik, dengan bekal yang sebanyak-banyaknya, karena perjalanan kita masih jauh dari alam dunia. Satu saat kita akan hijrah ke alam berikutnya, yaitu alam barzakh, pemisah antara dunia dan akhirat. Oleh karena itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga lewat pergantian tahun setidak-tidaknya diharapkan bisa menuju dinamika hidup yang lebih baik. Kita berharap kepada Allah semoga kita diselamatkan dari tipu daya setan, sehingga kita diselamatkan untuk tidak diperbudak oleh nafsu ammarah, sehingga kita mampu diberikan kekuatan untuk terus membangun kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah wa zidna ilman nafi'ah wa zidna ilman nafi'ah. Allahumma tawwil umurana fi ta'atillah wa sahhi asadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa asin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa nisyarri ab'idna wa qdi khawaijana fi dini wa dunya wal akhirah. Rabbi fajal mustamana wa yadu husnul khitam wa atina ma qasa'alna min atayakal jizam wa akimil arwah minna bil khairil anam wa ablil muhtara anna bisalati wa salam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Asallahu ayyafirli wa yaghfir lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.